Kopi dari Dunia Abadi. Audiobook, novel silat. Episode 74. 10 bajak laut bersenjata telah menangkap mereka, tetapi mereka tidak menggunakan senter karena musuh bersembunyi dan mereka tidak ingin diserang dalam kegelapan. Wus! 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 Beberapa siluet diam-diam muncul di dekat 10 bajak laut itu. Saat belati menusuk tubuh mereka, serangan yang lebih ganas diluncurkan saat mereka berteriak. Hanya dalam waktu 5 atau 6 detik, ke-10 bajak laut itu bahkan tidak sempat menembak dan semuanya terbunuh, memberikan 10 senapan mesin ringan kepada Wolfhead dan yang lainnya. Tang Xiu menendang mayat salah satu bajak laut ke samping dan menatap dingin ke arah kastil. Menurut hitungan kepala serigala, jumlah bajak laut di kastil seharusnya berkurang hingga kurang dari 100. Dengan 10 orang yang terbunuh sekarang, jumlah bajak laut berkurang lagi. Tak lama kemudian, kedua bersaudara itu, Mo Awen dan Mo Au kembali dengan 10 senjata. Mereka menjatuhkan senjata mereka di sekitar Tang Xiu dan kemudian menyeka darah dari wajah mereka, sambil berkata, "Kami juga menemukan 10 bajak laut di arah lain, jadi kami membersihkan mereka dan juga merampok senjata mereka. Ngomong-ngomong, bos, haruskah kita bergegas maju lagi?" Senyum muncul di sudut mulut Tang Xiu saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Kita sekarang berada dalam kegelapan sementara musuh berada dalam cahaya. Kita hanya perlu memantau seluruh istana. Begitu beberapa orang keluar, bunuh mereka. Aku harus membuat bajingan yang tersisa itu ketakutan setengah mati, memberitahu mereka apa itu rasa takut. Bagaimana kalau aku dan Au diam-diam menyelinap ke istana untuk membunuh lebih banyak orang malam ini?" tanya Mo Awen. Tang Xiu tertawa. "Tidak masalah. Tentu saja, aku juga akan menyelinap masuk untuk membunuh beberapa dari mereka. Wolfhead, kau akan bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh istana. Bisakah kau melakukannya?" Sambil memaksakan senyum kecut, kepala serigala berkata, "Kastil ini cukup besar dan ada banyak tempat yang bisa kita gunakan untuk menyelinap masuk. Namun, kita akan berusaha sebaik mungkin. Jangan khawatir, mereka juga tidak akan berani keluar dengan mudah. Bahkan jika mereka berani, mereka mungkin akan keluar bersama-sama," kata Tang Xiu sambil tersenyum. "Seharusnya tidak jadi masalah. 12 dari kita akan menjaga satu tempat dan menutup semua jalan yang mudah di jalan menurun dari bukit," kata Wolfhead. Di dalam kastil, Ingelun memegang senapan mesin ringan saat ia duduk dengan tenang di aula istana. Di lantai di depannya terdapat 78 mayat yang bersimbah darah. Mereka adalah warga sipil laki-laki yang ditangkap oleh mereka. Ia sangat ingin membunuh, karena hanya darah yang dapat merangsangnya agar ia tidak jatuh dalam ketakutan. Jumlah bajak laut di kastil yang tadinya berjumlah 242 orang telah berkurang hingga hanya tersisa 96 orang setelah beberapa kali kehilangan, sedangkan kelompok lainnya hanya tersisa selusin. Mereka adalah para ahli. Dan mereka sangat hebat. Ia juga pernah menjadi seorang ahli, seorang jagoan di Korps Marinir Amerika Serikat. Akibat konflik dengan seseorang di ketentaraan dan karena ia membunuh pihak lain, ia membelot dan melarikan diri dari ketentaraan. Bertahun-tahun setelah melarikan diri, ia akhirnya berlindung di bawah Dufsky. Namun, dia belum pernah melihat tim yang begitu berani. Bahkan prajurit terbaik di Korps Marinir yang dia ikuti tahun itu mungkin tidak dapat dibandingkan dengan pihak lain. Kepala kedua, kepala ketiga, Hutu mengirim 2 tim pencari, total 20 orang, dan mereka belum kembali sampai sekarang. Mungkinkah mereka mengalami kecelakaan? Seorang pria kekar, jelek, dan bertampang garang melangkah masuk dari luar sambil membawa senapan mesin ringan dan puluhan magasin di pinggangnya. Ingelun menatap kosong sebelum tiba-tiba melompat dari sofa dengan mata yang hampir bisa membunuh. Dia meraih pakaian pria besar itu dan berteriak dengan marah. "Apa katamu? Hutu mengirim 20 saudara untuk mencari musuh?" "Ya." Pria kekar itu agak panik dan cepat menjawab. "Sudah berapa lama?" Ingelun meraung. "Sekitar 1 jam," kata pria kekar itu. Melepaskan pria kekar itu, Ingelun memucat dan sedikit menggigil di dalam. Dia pernah menjalani pelatihan militer reguler dan pergi ke banyak negara untuk menjalankan misi rahasia.
Berkali-kali dia bertahan hidup di tengah hutan senjata dan hujan peluru, jadi dia tahu betul apa kekuatan sejati seorang elit. Musuh-musuh ini menakutkan. Mengirim 20 saudara, Hutu baru saja mengirim mereka untuk mati. Dengan penuh amarah, Ingelun berkata, "Di mana Hutu?" Pria kekar itu berkata, "Pemimpin ketiga sedang menyebarkan garis pertahanan dan menugaskan beberapa saudara untuk tetap bersembunyi dan beberapa untuk tetap terlihat sebagai penjaga di luar. Dengan demikian, kita akan dapat menemukan musuh begitu mereka mendekati area ini." Sambil mengepalkan tinjunya, Ingelun melangkah keluar dari aula dan segera menemukan Hutu. Tanpa sepatah kata pun, ia berlari ke arah Hutu dan mencengkeram rambut panjangnya yang terbakar ion, menariknya dengan kuat ke bawah dan menendang perut Hutu dengan lututnya, langsung membuatnya berubah menjadi seperti udang saat tubuhnya meringkuk dan berkedut di tanah. Setelah itu, dia menendang tubuh Hutu beberapa kali dengan ganas dan dengan marah mengutuk. "Dasar idiot sialan, tidakkah kau melihat kekuatan musuh dengan jelas? Kita memiliki lebih dari 200 orang, namun dengan hanya belasan orang mereka membunuh lebih dari 100 orang dari kita. Sekarang katakan padaku, apakah kau pernah melihat musuh seperti ini sebelumnya, ya? Namun, kau tiba-tiba mengirim 20 orang tanpa izinku. Kau, bajingan sialan itu baru saja mengirim mereka untuk mati. Aku berani mengatakan bahwa 20 orang itu sudah terbunuh di dekat istana sekarang. Dasar babi bodoh! Kau tidak tahu apa-apa tentang taktik karena kau, bajingan itu memutuskan untuk mengirim saudara-saudara yang tersisa, menyebabkan kita menerima banyak korban lagi. Kau bukan lagi pemimpin ketiga bajak laut Bloodfish mulai sekarang. Kalian semua, dengarkan aku. Tidak seorang pun boleh mendengarkannya lagi kecuali kalian ingin dibunuh olehnya. Kalian semua mendengarku?" Puluhan perompak di dekatnya menyaksikan Hutu meringkuk dan berteriak di tanah. Setelah itu, mereka melirik Ingelun yang marah dan akhirnya menjawab dengan keras. "Ya, kami mendengarnya." Ingelun menarik napas dalam-dalam, meraih Hutu dan berkata, "Jika kamu bukan satu-satunya penembak jitu di bajak laut Bloodfish dan karena kesetiaanmu kepadaku, aku pasti sudah membunuhmu. Ingatlah untuk tetap bersamaku mulai sekarang." "Ya." Hutu tahu betapa dahsyatnya kekuatan Ingelun, juga kekejamannya. Meskipun ia agak kesal di dalam, ia tetap menghormati pria itu. Saat Ingelun menjatuhkan Hutu, dia berbicara dengan nada berat. "Panggil semua saudara kita kembali ke istana dan kemasi semuanya. Kumpulkan semua senjata di istana. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi atau kita akan dibunuh oleh musuh." Ketua kedua, maksudmu, kita melarikan diri? Seorang pemimpin bajak laut biasa bertanya dengan suara keras. Ingelun berkata dengan nada berat. "Meskipun berbicara tentang melarikan diri, agak memalukan bagi kami, itulah kebenarannya. Musuh-musuh itu terlalu kuat. Saya pernah bertugas di Korps Marinir Amerika Serikat dan melawan banyak petarung top dari berbagai negara di dunia, jadi saya tahu betul kekuatan musuh-musuh kita. Jumlah mereka kecil, mereka hanya selusin orang. Namun, baik dari kemampuan individu maupun kerja sama tim, mereka adalah yang terbaik dan kelompok yang paling tangguh yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Kita akan mati di sini jika kita tidak lari. Dan mereka akan terus menyerbu dan membunuh kita. Sekarang katakan padaku, apakah kamu ingin mati di sini?" "Tidak. Aku tak ingin mati di sini." Semua bajak laut yang tersisa berteriak keras. "Kalau begitu, larilah dari tempat ini karena kau tidak ingin mati. Kita bajak laut. Saat bertemu dengan sekelompok orang kuat, kita langsung lari. Saat bertemu mangsa yang lemah, kita memeras mereka semua. Jadi, bersiaplah untuk meninggalkan pulau ini." "Ya." Bab 305, pelecehan terus-menerus. Puluhan perompak kembali ke istana dan mulai mengemasi semua senjata dan amunisi serta menyiapkan cukup makanan untuk perjalanan. Mereka mungkin penjahat yang putus asa, tetapi mati bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Mereka adalah perompak. Mereka melakukan kejahatan paling kejam dan dicari oleh Interpol. Namun, penjarahan dan perampokan adalah apa yang mereka rasa sesuai dengan gaya kerja mereka. Jika seseorang bisa hidup, siapa yang mau mati? Karena mati berarti tidak ada yang tersisa bagi mereka. Seorang pria kekar datang ke Ingelun dan berkata dengan suara serak.
Kepala kedua, apa yang harus kita lakukan dengan semua tawanan? Membunuh mereka? Sambil mengernyitkan alisnya, Ingelun bertanya dengan suara berat. Berapa banyak dari mereka yang tersisa? Kecuali 7 orang yang baru saja kau bunuh, masih ada 126 orang yang tersisa. Saudara-saudara kita telah mengurung mereka. Kita dapat membunuh mereka semua sekaligus asalkan kau memberi perintah, kata pria kekar itu. Berapa banyak makanan yang tersisa di istana? Tanya Ingelun sekali lagi. Ini seharusnya cukup untuk bekal saudara-saudara kita selama 2 bulan, kata lelaki kekar itu. Sebuah percikan cemerlang bersinar di mata Ingelun saat dia berkata dengan suara yang dalam. Ambil 10 orang dan simpan sisanya di sini. Dan jangan lupa untuk mengambil semua makanan di kastil. Orang-orang itu mengatakan bahwa tempat ini milik mereka. Aku ingin melihat bagaimana mereka menghadapi tawanan lainnya. Pria kekar itu bingung. Ketua kedua, mengapa kita meninggalkan mereka di sini? Hampir semua tawanan yang tersisa adalah wanita, bahkan saudara-saudara kita belum berhasil menangkap puluhan dari mereka. Membiarkan mereka bersama musuh terlalu pelit, bukan? Kau tidak tahu apa-apa, bodoh. Ingelun tersenyum muram. Kita akan mengambil semua makanan dan meninggalkan para tawanan di sini, tetapi mereka juga harus makan. Jika orang-orang itu tidak peduli dengan hidup dan mati para tawanan ini, mereka tidak akan memberikan makanan mereka kepada para wanita ini dan dengan demikian akan membuat mereka kelaparan sampai mati. Tetapi jika mereka memberikan sebagian perbekalan mereka kepada para wanita ini, apakah perbekalan mereka akan cukup untuk itu? Maksudmu, si kekar itu tercengang. Kau ingin menyeret musuh bersama para wanita? Tepat sekali, kata Ingelun dengan bangga. Lelaki kekar itu ragu sejenak, lalu berkata, kalau begitu, mengapa kita tidak meninggalkan semua wanita itu saja dan tidak usah membawa 10 orang saja? Ingelun menepuk kepala lelaki kekar itu dan mengumpat dengan marah. Apa kau benar-benar idiot? Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa lolos dengan selamat. Untuk saat ini, kita hanya bisa berharap mereka tidak akan mengabaikan para tawanan. Jika mereka mengabaikan mereka, kita bisa menjadikan ke-10 orang itu sebagai sandera untuk lolos tanpa hukuman. Begitu, lelaki kekar itu menggaruk kepalanya sementara wajah kasarnya menyeringai mengerikan. Para perompak Bloodfish bergerak sangat cepat, sesuatu yang jarang mereka lakukan. Dalam waktu setengah jam, semua senjata dan bahan makanan di kastil telah dikemas. Masing-masing dari mereka sekarang membawa tas besar saat mereka diam-diam meninggalkan kastil dari belakang di bawah perlindungan 20-30 perompak bersenjata. Adapun warga sipil yang mereka tawan, semuanya dikurung dalam balai, bahkan semua jendela dipaku rapat dengan papan. Di tengah lereng bukit di belakang kastil, Wang Ming dan rekannya bersembunyi di tengah rerumputan tebal dengan teropong mini di tangan mereka, mengamati semua pergerakan di sekitar kastil. Seseorang datang. Wang Ming tiba-tiba berbisik. Pria satunya mengamati selama beberapa detik lalu berbisik kembali. Itu para bajak laut di kastil. Mereka tampaknya hendak melarikan diri. Wang Ming mengangguk, mengeluarkan telepon satelit dan menekan nomor. Wolfhead, para perompak akan segera melarikan diri. Mereka membawa sejumlah besar senjata dan bahan makanan serta menahan 10 warga sipil. Mereka menuju ke bukit belakang. Oke. Hati-hati dan berlindung. Suara Wolfhead datang dari telepon satelit. Ke arah lain. Mengambil kembali telepon satelitnya, kepala serigala memandang Tang Xiu dan berkata, Bos, para perompak itu hendak melarikan diri dan menuju ke posisi Wang Ming. Mereka seharusnya menyusuri jalan setapak di sana. Dan saya menduga kapal mereka juga disembunyikan di sana. Mari kita mengejar dan mencari waktu yang tepat untuk menyerang dan membunuh mereka. Beritahu yang lain untuk memprioritaskan keselamatan mereka terlebih dahulu. Kata Tang Xiu sambil mencibir. Oke. Wolfhead segera menggunakan telepon satelit dan mengetik pesan kepada kelompok tersebut. 10 menit kemudian, Tang Xiu membawa Wolfhead dan yang lainnya ke lokasi Wang Ming. Sambil mengamati para perompak yang pergi di jalan perbukitan yang berkelok-kelok di bawah melalui teropong mini, Tang Xiu tersenyum dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Awen, Au. Berapa banyak orang yang bisa kau bunuh tanpa melukai warga sipil jika kau menyergap mereka? Setidaknya 10, kata Mo Awen setelah merenung sejenak.
Kalau begitu pergilah. Juga, buat mereka bingung dan buat masalah untuk memperlambat pelarian mereka. Tang Xiu mengangguk setuju. Oke. Mo Awen dan Mo Au membalas dan segera menghilang ke dalam hutan terdekat. Berbalik untuk melihat kepala serigala, Tang Xiu berkata, "Bawa anak buahmu dan menyeberang ke samping. Cobalah untuk memasang beberapa perangkap di depan mereka dalam waktu 20 menit, lalu bunuh sebanyak mungkin bajak laut." Oke. Sambil menjilati bibirnya, Wolfhead menjawab dan segera pergi bersama ke-11 pria lainnya. Tang Xiu menginjak batu besar itu dan segera mengejar ke bawah. Ia bergerak cepat dan semulus biasanya. Hanya dalam waktu 2 menit, ia telah mengejar ratusan meter di belakang kelompok lawan yang melarikan diri. Tanpa diketahui oleh mereka, ia kemudian bersembunyi. Deng, deng, deng. Serangkaian tembakan terdengar saat beberapa bajak laut di garis depan jatuh ke tanah satu demi satu. 2 senapan mesin ringan mengeluarkan api seperti pemanen yang merenggut nyawa para bajak laut di garis depan seolah-olah mereka adalah gandum. Adapun Ingelun yang berada di garis depan, jika bukan karena reaksi cepatnya untuk segera menangkap bajak laut di dekatnya untuk memblokir jalur peluru, dia juga akan tertembak mati. Bersebar dan serang balik. Ingelun mendorong mayat bajak laut yang sudah tersaring itu dan mundur ke semak-semak di dekatnya seperti seekor cayeta. Setelah berguling beberapa kali dan memosisikan dirinya di sana, ia mengarahkan moncong senapan mesin ringannya ke arah tembakan. Deng, deng. Saat moncong senjata gelap diarahkan ke depan dan pelatuk ditarik, peluru berhamburan seperti hujan deras. Ranting-ranting beterbangan dan batu-batu berhamburan di sekitarnya. Namun, suara tembakan telah berhenti dan kedua musuh telah meninggalkan posisi itu. Tepat pada saat ini, bajak laut lain yang membawa senjata juga mulai menyerang balik ke arah asal suara tembakan. Setelah setengah menit saling menembak, beberapa orang bahkan sudah mengganti magasin kedua mereka. Hentikan tembakan dan simpan amunisi kalian, geram Ingelun. Seketika, para perompak itu tidak lagi menembak, tetapi mereka masih bersembunyi di semak-semak di sekitarnya, mencari musuh melalui celah ranting dan daun. Sayangnya, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan jejak mereka. Permainan menunggu ini sungguh mengerikan. Ketakutan yang hebat menyelimuti hati setiap bajak laut, karena mereka bahkan tidak dapat melihat bayangan musuh yang telah menembaki puluhan saudara mereka dengan kejam. Melihat melalui dahan dan dedaunan ke arah mereka yang telah jatuh ke dalam genangan darah, hati mereka jatuh ke dalam jurang. Ketua kedua, apa yang harus kita lakukan? Berbekal senapan runduk, Hutu telah mengamati cukup lama melalui teropongnya, namun ia tidak dapat menemukan jejak musuh sedikit pun. Ia dengan hati-hati berbalik dan bertanya kepada Ingelun yang berada beberapa meter darinya. Dengan tatapan dingin di matanya, Ingelun menggelengkan kepalanya dan melihat ke belakang. Kemudian dia berbicara dengan suara berat. Beritahu seseorang untuk menggunakan warga sipil itu untuk menghalangi senjata, menjadikan mereka perisai manusia kita. Jika bajingan-bajingan yang bersembunyi di kegelapan itu melepaskan tembakan, biarkan mereka membunuh warga sipil itu terlebih dahulu. Dengan cepat, 7 atau 8 perompak merangkak dari semak-semak dan dengan cepat datang di depan 10 warga sipil yang tergeletak di tanah. Setelah memukuli mereka beberapa saat, mereka mengangkat mereka dari tanah dan mendorong punggung mereka. Ambil pimpinan. 10 warga sipil, 6 di antaranya laki-laki dan 4 lainnya perempuan cantik, terpaksa membantu para perompak membawa makanan dan obat-obatan. Pada saat ini, mereka tampak pucat pasi dengan ekspresi ketakutan. 2 wanita yang cukup pemalu bahkan kakinya gemetar. Kumohon padamu. Jangan bunuh kami. Seorang pria jangkung dan besar tiba-tiba menangis seperti anak kecil karena ketakutan. Kakinya gemetar, bibirnya bergetar, dan bahkan ada bekas air di selangkangannya. Dasar brengsek. Kamu jadi takut dan mengompol? Bajak laut di belakangnya yang baru saja mencium bau kencingnya memukul keras kepala lelaki jangkung itu hingga lelaki yang sudah babak belur itu langsung terjatuh ke tanah. Setelah itu, ia lalu mencengkeram lelaki itu lagi, sambil mengarahkan senjatanya ke arah lelaki itu agar lelaki itu memimpin jalan di depan. Ambil. Tiba-tiba sebuah batu melesat dari semak belukar di kejauhan dan tepat mengenai pelipis bajak laut itu. Sebuah lubang berdarah tercipta, langsung membunuhnya.
Dengan cepat, dedaunan dan ranting-ranting semak itu bergoyang seraya siluet seorang pria melintas. Di tengah-tengah bajak laut, Ingelun, yang mendapati seorang pria terbunuh, tidak terkejut saat berteriak keras. "Kalian semua, waspadalah! Berhati-hatilah agar tidak terjebak dalam serangan mendadak musuh lagi. Jika bajingan-bajingan itu berani menyerang lagi dan membunuh salah satu saudara kita, bunuh saja satu warga sipil." Ledakan. Terdengar suara tembakan ketika kepala pria yang babak belur itu ditembak di kepala oleh Ingelun dan meninggal di tempat. Keputusasaan dan keputusasaan memenuhi hati 9 warga sipil lainnya setelah mendengar kata-kata Ingelun. Mereka tahu bahwa mereka sudah mati. Tempat ini adalah medan perang dan tidak berada di bawah aturan dan hukum masyarakat. Di tempat yang mengerikan ini, manusia bisa mati kapan saja. Bersembunyi di tengah semak belukar, kelopak mata Tang Xiu menyipit setelah mendengarnya, niat membunuh di dalam dirinya semakin kuat. Dia baru saja mengenali Ingelun. Dia adalah orang yang menembak dan membunuh pemimpin bajak laut Bloodfish, Duvsky, pemimpin kedua bajak laut Bloodfish. Ingelun. Bajingan ini kejam dan tak kenal ampun, dialah yang harus dibunuh pertama kali. Anggota bajak laut lainnya akan langsung tumbang tanpa pemimpin mereka. Namun, masalahnya adalah 9 warga sipil yang tersisa di sana. Tang Xiu berpikir sejenak dan samar-samar merasa bahwa situasinya agak rumit. Bab 306, dimusnahkan. Di bawah cahaya bulan yang redup di malam yang gelap, Tang Xiu diam-diam pergi seperti hantu dan segera muncul di semak-semak yang gelap dan terpencil. Dia mengeluarkan telepon satelit dan kemudian menelepon Wolfhead. Para perompak menggunakan sandera untuk mengancam kita. Bagaimana kita bisa menyingkirkan semua perompak sambil memastikan keselamatan para sandera, bisik Tang Xiu. Sangat sulit untuk mencapainya, kecuali kita menunggu dan mundur. Menunggu dan mundur? Tang Xiu agak bingung. Selama mereka berada di pulau itu dan menahan para tawanan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa jika kita ingin membunuh mereka sekaligus memastikan keselamatan para sandera. Kecuali mereka naik ke kapal dan berlayar, barulah kita bisa menyelinap ke kapal mereka dan membunuh mereka. Kata Wolfhead. Apa yang kamu usulkan juga merupakan sebuah solusi. Namun, jika mereka menaiki kapal, akan sangat sulit bagi kita untuk menyelinap ke dalam kapal dan membunuh mereka tanpa ketahuan. Selain itu, kita harus menghabisi pemimpin kedua bajak laut Bloodfish ini sesegera mungkin. Jika tidak, mereka akan tetap memiliki keberanian, sehingga akan sangat mempersulit kita untuk membunuh mereka, kata Tang Xiu. Wolfhead terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. Kalau begitu, aku akan membunuh Ingelun ini. Tidak. Sangat mudah bagiku untuk membunuhnya, tetapi aku khawatir para sandera itu akan terbunuh jika aku membunuhnya dengan gegabah, kata Tang Xiu. Saya telah mengamati bajak laut yang tersisa. Mereka kini berjumlah total 61 orang. Jika kita semua berkoordinasi dan menyergap mereka di medan strategis, menembaki mereka dari jarak dekat, kita seharusnya dapat membunuh lebih dari setengah jumlah mereka. Selain itu, kita perlu menugaskan 4 orang untuk berjaga-jaga dan secara khusus mengamati bajak laut tersebut. Siapapun di antara mereka yang menembak sandera di garis depan, mereka harus membunuh mereka terlebih dahulu. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa semua sandera akan selamat, kata Wolfhead. Tang Xiu diam-diam menganalisis usulan kepala serigala dalam benaknya. Jika dia membiarkan para perompak itu pergi, 9 sandera yang tersisa kemungkinan besar akan terbunuh. Namun, jika dia terus membunuh dan menyelamatkan Pulau 9 Naga, beberapa sandera mungkin akan mati. Setelah mengukur dan menimbang seluruh situasi, Tang Xiu mengambil keputusan dan berkata dengan suara berat. Kami akan melakukannya sesuai dengan saranmu. Membunuh para perompak itu sendiri merupakan tindakan yang berisiko dan berbahaya, dan mati juga merupakan suatu kemungkinan. Kami akan melakukan yang terbaik bahkan jika para sandera itu berada dalam situasi yang berbahaya. Setelah menutup telepon, Tang Xiu memperhatikan arah pergerakan para perompak. Dia berputar dari sisi tubuh seperti angin kencang atau percikan listrik. Setelah 4 hingga 5 menit, dia mendekati tempat persembunyian Wolfhead dan yang lainnya. Apakah kamu sudah memberitahu Awen dan Au? Tang Xiu mengambil teropong yang diberikan oleh anak buahnya dan berbisik. Mereka telah diberitahu dan akan segera tiba, kata Wolfhead.
Mengangguk sebagai jawaban, Tang Xiu kemudian menggunakan teropong untuk mengamati, menemukan bahwa para perompak itu menahan 9 sandera yang tersisa dan berjalan ke arah ini. Pada saat ini, mereka tampak ketakutan dan terus-menerus menggerakkan moncong senjata mereka. Bos, mengingat kecepatan mereka mungkin butuh waktu sekitar 4 menit untuk sampai di posisi kita. Apakah Anda berencana menjadikan tempat ini sebagai titik penyergapan? Tanya Wolfhead dengan berbisik. Melihat sekeliling, Tang Xiu mengangguk dan mengiyakan. Ya. Meskipun kita berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena kemiringannya, jejak kita benar-benar tersembunyi. Kecuali mereka memanjat batu-batu besar di kedua sisi, mereka tidak akan dapat menemukan kita. Selain itu, kita tidak boleh melepaskan tembakan sebelum mereka tiba dan kita tidak boleh secara tidak sengaja melukai para sandera di garis depan. Oleh karena itu, kita harus menunggu sampai mereka lewat, lalu menembak mereka dari belakang. Bos, kurasa itu kurang tepat. Kita harus menempatkan beberapa orang di sini sementara yang lain berputar ke belakang. Namun, keempat orang yang tinggal di sini, tujuan utama mereka adalah mengawasi para perompak yang sangat dekat dengan para sandera dan dapat dengan bebas membunuh mereka. Jika mereka menemukan bahwa moncong senjata mereka diarahkan ke para sandera, mereka akan segera menembak mereka, kata Wolfhead. Baiklah. Setelah berpikir, Tang Xiu langsung menyetujuinya. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang taktik militer dan menyusun rencana pertempuran. Namun, Wolfhead pernah menjadi jagoan utama pasukan khusus negara itu dan telah menjalankan banyak misi dan menyusun banyak rencana pertempuran sendiri. Jadi, pendapatnya layak untuk digunakan. Tak lama kemudian, saudara-saudara Mo juga segera datang dan menyetujui dengan anggukan kepala setelah mendengar gagasan Wolfhead. Awen, Au, kalian berdua, bersama Wolfhead dan Wang Ming, akan bekerja sama. Tujuan utama kalian adalah membunuh para perompak yang dekat dengan para sandera. Aku akan membunuh Ingelun terlebih dahulu sementara yang lain akan membunuh perompak lainnya secepat yang kalian bisa. Kita harus cepat, kejam, dan akurat. Jika ada perompak yang melarikan diri, kalian tidak perlu mengejar mereka, bunuh saja sebagian besar perompak terlebih dahulu, kata Tang Xiu. Tidak masalah. Semua orang mengangguk. Waktu berlalu dengan cepat. Dengan cepat, para perompak yang menyandera itu berada sekitar 100 meter dari titik penyergapan Awen, Au, dan yang lainnya. Di belakang mereka ada Tang Xiu dengan 5 anak buahnya, mengikuti dengan tenang. Jaraknya hanya 40 hingga 50 meter dari para perompak di garis depan. Tetap sembunyi dan dekati mereka sedekat mungkin, perintah Tang Xiu berbisik. Semenit kemudian, Tang Xiu memanjat pohon besar dan melihat melalui dahan dan dedaunan. Para perompak berada sekitar 20 hingga 30 meter jauhnya saat penglihatannya menyapu mereka dan akhirnya terkunci pada Ingelun, mengarahkan moncongnya ke arahnya. Ledakan. Suara tembakan terdengar saat lubang berdarah terbentuk di bagian belakang kepala Ingelun. Matanya terbelalak saat dia menoleh dengan susah payah untuk melihat ke arah Tang Xiu. Penglihatannya menjadi kabur saat dia kehilangan kesadaran dan meninggal di tempat. Dentuman, dentum, dentum. Kereta-kereta. Tembakan hebat terjadi ketika lidah api menyemburat. Peluru berhamburan bagai tetesan air hujan, mengarah ke para perompak, sedangkan tembakan senapan mesin ringan juga mengalun dari kedua sisi para perompak. Ah! Seorang bajak laut yang ketakutan setengah mati berteriak keras sambil berguling-guling menghindari peluru yang ditembakkan ke semak-semak di dekatnya. Sayangnya, nasib buruk menimpanya saat peluru membuat lubang di kepalanya dan dia akhirnya jatuh di rerumputan tebal, tak bergerak. Dari lebih dari 60 bajak laut, kecuali mereka yang ditembak mati, semuanya melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak memiliki kapasitas dan reaksi seperti yang dimiliki pasukan biasa, mereka juga tidak memiliki keagungan untuk menjadi gagah berani dan tak kenal takut. Mereka adalah bajak laut, penjahat, dan penjahat yang bahkan akan mengkhianati jiwa mereka demi uang dan keuntungan. Ketika mereka berkuasa, mereka akan dengan kejam menggertak dan membantai orang lain, tetapi ketika menghadapi musuh yang lebih kuat dan kejam, mereka akan jatuh dalam ketakutan dan melarikan diri. Setelah setengah menit, kecuali mayat-mayat di mana-mana, hanya tersisa 7 atau 8 perompak yang cukup beruntung untuk segera melarikan diri ke semak-semak di pinggir jalan.
Sisanya semuanya tewas dengan kematian yang mengerikan. Namun, 4 dari 9 sandera tertembak dan tewas selama serangan balik para perompak, bersama dengan 2 orang yang terluka. Tang Xiu melangkah ke tengah-tengah mayat dan melepaskan indera spiritualnya untuk menutupi area tersebut. Deng, deng. Saat jarinya menarik pelatuk, dia langsung menembak dan membunuh 4 atau 5 bajak laut yang terluka parah yang tidak terbunuh secara langsung dan berpura-pura mati. Menarik kembali indera spiritualnya, Tang Xiu menatap para sandera yang ketakutan di tanah dan bertanya dengan suara yang dalam. Katakan padaku siapa kalian? Seorang pria Kaukasia berambut putih dengan kaki terluka yang terduduk lemas di tanah menjawab. Kami adalah penduduk Pulau Burung Selatan yang tertangkap dan ditawan oleh mereka. Siapa kalian? Saya pemilik pulau ini, kata Tang Xiu. Bohong. Pemilik pulau ini adalah James Bond. Aku pernah membantunya membangun gedung-gedung di sini. Dia orang kaya yang baik, kata pria Kaukasia itu sambil menggelengkan kepalanya. Jangan bilang kau tidak tahu kalau dia sudah menjual pulau ini. Akulah yang membeli pulau ini. Ingat nanti, nama Tionghoaku adalah Tang Xiu dan akulah pemilik tempat ini, kata Tang Xiu enteng. Pria itu menelan ludahnya dan berkata dengan sedikit kagum. Aku akan mengingat namamu. Tang Xiu mengangguk lalu berkata kepada kepala serigala dan anak buahnya. 2 dari kalian tinggal di sini dan mengobati luka mereka. Sisanya akan mengejar dan membunuh bajak laut lainnya. Ingatlah untuk membunuh mereka sepenuhnya atau sebanyak mungkin. Jika mereka berlari terlalu cepat dan kalian tidak dapat menemukan mereka, biarkan saja. Singkatnya, aku tidak ingin ada bajak laut di Pulau Sembilan Naga sebelum fajar. Oke, bos. Wolfhead memberi isyarat kepada 2 orang sementara yang lain berlari ke arah perbukitan berhutan di sekitarnya. Namun Mo Awen dan Mo Au memasuki hutan untuk mengejar para perompak. Kemudian, Tang Xiu menatap penduduk Pulau Burung Selatan dan berkata dengan tenang. Kalian tidak perlu takut. Aku pemilik tempat ini dan bukan salah satu dari bajak laut yang kejam ini. Aku tidak hanya akan menjamin keselamatan kalian, aku juga akan memastikan kalian meninggalkan pulau ini dengan selamat. Untuk saat ini, aku harus merepotkan kalian untuk kembali ke istana bersama kami. Kemudian aku akan mengirim beberapa orang untuk mengawal kalian kembali ke Pulau Burung Selatan setelah kalian beristirahat dengan baik besok. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mendengar itu, kelima orang itu langsung tampak gembira. Di dalam kastil, lebih dari 100 penduduk dari Pulau Burung Selatan diikat dan dikurung di aula yang luas. Setiap orang dari mereka menunjukkan ekspresi panik di wajah mereka dan berjuang mati-matian. Dari lebih dari 100 orang, hanya 6 yang laki-laki dan sisanya adalah perempuan, kebanyakan perempuan muda yang cantik. Wanita-wanita tersebut, banyak di antara mereka mengenakan pakaian yang tidak dapat menutupi bentuk tubuh mereka dan tampaknya telah menerima penganiayaan yang parah. Wali Kota Oshima, Anda harus segera menemukan solusinya. Jika kita tidak bisa melarikan diri, kita semua akan mati di sini. Dengan kepanikan memenuhi matanya, seorang wanita yang agak gemuk dengan cepat berbicara dengan nada cemas dan gelisah. Di depannya adalah Wali Kota Southern Bird Island, Kawasaki Oshima. Pulau Burung Selatan awalnya memiliki wilayah yang kecil, dan titik tertinggi di permukaan tanah bahkan tidak lebih dari 10 meter di atas permukaan laut. Namun, karena gempa bumi beberapa tahun yang lalu, yang menyebabkan peningkatan permukaan Pulau Burung Selatan, wilayahnya juga meningkat 2 atau 3 kali lipat. Sejak saat itu, banyak imigran telah mendirikan rumah mereka di pulau ini. Seluruh Pulau Burung Selatan hanya memiliki sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 1.000 orang. Karena Kawasaki Oshima memiliki status yang tinggi di sana, semua orang memilihnya sebagai wali kota. Kenyataannya, ia adalah seorang wali kota di bawah yurisdiksi pemerintah Jepang. Lagi pula, beberapa ribu kilometer di sekitar Pulau Burung Selatan dan puluhan pulau di sana berada di bawah yurisdiksi Jepang. Usianya sudah lebih dari 40 tahun dan itu tidak mengkhianati kondisi lama Kawasaki Oshima. Ia berusaha mati-matian untuk mencoba memutuskan tali di tubuhnya, tetapi usahanya yang sia-sia itu tidak membuahkan hasil apapun. Keterampilan para bajak laut itu dalam mengikat dan menjerat benar-benar luar biasa. Ia bekerja keras selama setengah jam, tetapi tidak ada tanda-tanda tali itu akan kendur.
Bab 307, Pembebas. Waktu berlalu dan lebih dari 100 orang di aula itu semakin putus asa. Kecuali beberapa orang yang tahu keberadaan Pulau Sembilan Naga, sisanya bahkan belum pernah mendengar tentang tempat ini. Lingkungan yang asing, bajak laut yang brutal, dan ditambah dengan suara tembakan yang terdengar dari waktu ke waktu, seolah-olah mantra Fudu Tao sedang mempercepat kematian mereka dan membuat mereka takut. Di sudut, Yi Lianyan telah memutuskan tali yang mengikat tangannya di belakang punggungnya. Namun, dia belum bangun dan bahkan mendorongnya kembali ke sudut dan mempertahankan postur yang sama. Namun tangannya memegang erat pisau buah lipat. Ia mencintai laut dan memanfaatkan liburan musim panasnya dari Shanghai untuk mengunjungi Pulau Burung Selatan. Menikmati cita rasa adat istiadat dan mengunjungi lingkungan yang indah di sana, bahkan satu-satunya hotel tempat ia menginap pun menghadap ke laut. Rasanya seperti musim semi yang hangat dengan bunga-bunga yang bermekaran di mana-mana. Sayangnya, setelah tinggal di Pulau Burung Selatan selama lebih dari setengah bulan, ketika dia hendak pergi ke pulau-pulau lain di dekat Pulau Burung Selatan, para bajak laut yang telah menyelinap ke pulau itu mulai menjarah. Berkat kehidupannya di keluarga operasi cuan yang memiliki teknik mengubah penampilan secara ajaib selama beberapa generasi, maka dia buru-buru menggunakan kosmetik yang dibawanya untuk mengubah penampilannya ketika para bajak laut tidak memperhatikannya. Dia sebenarnya memiliki wajah yang cantik, tetapi sebagai hasil dari usahanya, dia tampak sangat jelek. Justru karena inilah dia cukup beruntung untuk lolos dari penyiksaan dan kekejaman para bajak laut itu dan dikurung bersama beberapa orang lainnya. Semuanya, tolong pikirkan solusinya. Kita bisa lolos meskipun hanya satu orang yang melepaskan talinya. Kawasaki Oshima gelisah sambil berkeringat deras. Setelah setengah menit, tak seorang pun menjawab. Tak seorang pun berdiri. Ekspresi Lianyan terus berubah. Dia tidak tahu apakah masih ada bajak laut di luar. Jika mereka masih di sana dan mengetahui bahwa dia adalah orang pertama yang melepaskan talinya, mereka mungkin akan membunuhnya. Apa yang harus saya lakukan? Di dalam hatinya yang terdalam, pertempuran sengit terjadi, menyebabkan ekspresinya terus berubah. Aku harus terus maju. Meskipun peluang untuk bertahan hidup sangat kecil, aku harus tetap bertahan. Lebih baik bertindak daripada menyerah pada kematian dan tidak melakukan apapun. Ekspresi tekad akhirnya muncul di mata Yi Lianyan saat dia melepaskan tali dari tubuhnya dan tiba-tiba berdiri. Ledakan. Terdengar suara tembakan yang teredam. Wajah Yi Lianyan berubah drastis. Dia langsung menyadari bahwa seseorang baru saja membobol kunci pintu aula. Dalam sekejap, dia berjongkok di lantai, berusaha meraih tali dan dengan santai melilitkannya kembali ke tubuhnya. Pada saat berikutnya, pintu aula diinjak-injak hingga terbuka saat beberapa pria berpakaian kasual dengan senapan mesin ringan menyerbu ke dalam aula. Setelah melihat situasi di dalam, mereka langsung mengarahkan moncong senjata mereka ke orang-orang di dalam. Para sandera ada di sini, bos. Seorang pria menoleh dan berteriak ke arah luar. Sosok Tang Xiu muncul di pintu, matanya menatap ke arah kerumunan di aula dengan kemarahan yang terpancar di matanya. Sebagian besar sandera ini adalah wanita, yang sebagian besar berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan memalukan, dan tampaknya telah diperkosa dan dianiaya. Di sudut, mata Yi Lianyan langsung membelalak lebar dengan ekspresi gembira di matanya. Pria besar yang baru saja berbicara itu tidak menggunakan bahasa Inggris atau Jepang. Itu adalah bahasa Mandarin murni. Mandarin? Apakah itu dari Cina? Napasnya menjadi lebih cepat. Setelah menguatkan hatinya, dia langsung berdiri dan berteriak. Hei, aku orang Cina, dan kamu orang Cina. Tang Xiu tertegun, melihat wajah Yi Lianyan yang berubah sangat buruk rupa dan mendapati bahwa pakaiannya masih utuh, hanya ada beberapa goresan di wajahnya. Dia segera mendekatinya dan berkata, "Iya, kami orang Tiongkok. Aku tidak menyangka bahwa para perompak ini juga telah menculik salah satu rekan senegara kami. Siapa namamu?" Yi Lianyan. Bagaimana kamu bisa tertangkap? Tanya Tang Xiu. Saya mengunjungi tempat ini, memanfaatkan liburan musim panas saya setelah CT. Saya akhirnya ditangkap dan diangkut bersama mereka ke sini, kata Yi Lianyan. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Keberuntunganmu tidak bagus, tetapi juga tidak buruk. Selamat.
kamu bebas sekarang. Beberapa pria dengan senapan mesin ringan menurunkan moncong senjata mereka dan mulai melepaskan para sandera. Setelah semua orang berdiri, Kawasaki Oshima datang ke hadapan Tang Xiu dengan wajah penuh kegembiraan dan kemudian dengan hormat berkata, "Halo, saya Kawasaki Oshima. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Anda adalah penyelamat dan pembebas kami akan mengingat Anda." Tang Xiu mengernyitkan alisnya dan bertanya dengan ringan, "Kalian semua orang Jepang?" "Ya," kata Kawasaki Oshima. "Kalau begitu, istirahatlah dulu. Aku akan mengirim beberapa orang untuk mengawalmu kembali setelah fajar. Selain itu, aku harap kamu tidak menyebarkan apa yang terjadi di sini," kata Tang Xiu. "Yang terhormat Bapak, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempublikasikan tindakan kebaikan ini. Bagaimanapun, Anda telah mengusir para perompak itu dan Anda juga pahlawan kita. Sudah sepantasnya semua orang di seluruh dunia mengetahui tindakan heroik Anda," kata Kawasaki Oshima. Tang Xiu menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan enteng, "Kami bukanlah pahlawan dan tidak perlu bagi kami untuk menyelamatkanmu. Hanya saja aku telah membeli pulau ini, sedangkan para perompak itu kebetulan menempatinya, jadi kami perlu mengusir mereka. Oleh karena itu, menyelamatkanmu hanyalah insiden yang berlalu begitu saja. Belum lagi jika masalah di sini menyebar, itu hanya akan membawa banyak masalah bagi kami." 100 orang yang diselamatkan saling memandang. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Tang Xiu. Namun, Tang Xiu adalah orang yang menyelamatkan hidup mereka tidak ingin menimbulkan masalah baginya. Oleh karena itu, mereka berjanji untuk tidak mengungkapkan apapun yang terjadi di tempat ini. Tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah wanita. Jadi, mereka tentu saja sangat puas dengan permintaan Tang Xiu untuk merahasiakan masalah ini. Bagaimanapun, mereka baru saja diperkosa oleh para perompak, yang sangat merusak reputasi mereka. Tang Xiu kemudian berkata dengan suara berat, "Bagaimanapun, di luar tidak terlalu aman. Beberapa bajak laut telah melarikan diri dan aku tidak dapat menjamin mereka tidak akan kembali menyelinap ke sini lagi untuk membalas dendam pada rekan-rekan mereka. Jadi, kamu harus tinggal di sini sampai kami memastikan bahwa semua bajak laut yang tersisa telah pergi." "Baiklah. Terima kasih." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi saat Yi Lianyan bergegas menghampiri dan meraih lengannya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingin tinggal di sini. Bolehkah aku ikut denganmu?" "Anda satu-satunya orang Tiongkok di sini?" tanya Tang Xiu setelah ragu sejenak. "Hanya aku," kata Yi Lianyan sambil mengangguk. "Ayo. Semoga pemandangan di luar tidak membuatmu takut," kata Tang Xiu. Setelah meninggalkan aula, Tang Xiu kemudian berkata kepada beberapa anak buahnya yang baru saja keluar, "Tumpuk semua mayat dan kemudian tunggu Wolfhead dan yang lainnya kembali." Ya, beberapa pria segera bubar setelah mendengarnya. Setengah jam kemudian, Wolfhead, saudara-saudara Mo, dan yang lainnya tiba kembali dan membawa 6 mayat. Setelah melemparkan mayat-mayat itu ke alun-alun di luar kastil, Wolfhead dengan hormat berkata, "Bos, kami hanya menangkap 6, beberapa dari mereka telah melarikan diri. Setelah kami menangkap mereka, kami menemukan bahwa beberapa bajak laut itu telah lama pergi dengan kapal." Tang Xiu mengangguk. Karena mereka sudah melarikan diri, anggap saja itu sebagai keberuntungan mereka. "Pokoknya, kumpulkan semua mayatnya. Setelah membakarnya, kita akan membersihkan istana." "Ya," jawab Wolfhead dengan hormat. Tang Xiu kemudian menatap Mo Awen dan berkata, "Setelah fajar, bawa beberapa orang dan kawal para tawanan sipil itu ke Pulau Burung Selatan. Setelah sampai di sana, peringatkan mereka untuk merahasiakannya." "Dimengerti," Mo Awen menjawab sambil mengangguk. Setelah pertempuran malam yang sengit dan menegangkan, hanya beberapa dari lebih dari 200 bajak laut yang lolos karena semua yang lain terbunuh di sini, membuat Tang Xiu cukup puas dengan kemenangannya. Tidak ada anak buahnya yang tewas dan hanya beberapa yang terluka. Namun, kerusakan pada kastil itu tidak kecil karena baku tembak. Namun, karena Tang Xiu telah berencana untuk membangun kembali tempat itu, dia tidak mempermasalahkannya. Dengan Mo Au yang menemaninya, dia mengunjungi seluruh kastil dan berjalan-jalan selama beberapa jam sebelum kembali ke alun-alun di luar kastil dengan puas.
Yi Lianyan, yang telah mengikuti Tang Xiu, mencoba untuk mengajukan pertanyaan kepadanya berkali-kali, namun, melihat bagaimana Tang Xiu penuh dengan antusiasme, dia menahan pertanyaannya di dalam hati. Pada saat ini, dia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kakak Tang, apakah kamu benar-benar membeli pulau ini? Benar. Tang Xiu tertawa. Sekali lagi, dia bertanya. Siapakah kamu sebenarnya? Apa yang akan kamu lakukan dengan pulau terpencil seperti ini? Setahu saya, mungkin butuh waktu 24 jam untuk berlayar dari sini ke Pulau Southern Bird. Selain itu, tempat ini sangat sulit ditemukan jika Anda tidak memiliki navigasi rute laut yang tepat. Apakah kamu sudah membaca Bunga Persik musim semi karya Tao Yuanming? Tang Xiu tertawa. Mata Yi Lianyan membelalak lebar, tercengang. Benar. Itu adalah pengetahuan dalam buku pelajaran sekolah menengah pertama. Maksudmu, kau ingin membangun surga di sini? Ya. Aku ingin membangun surga di sini. Tang Xiu tertawa. Mulut Yi Lianyan berkedut beberapa kali saat dia berkata dengan ekspresi aneh. Orang kaya sepertimu punya hobi yang sangat khusus. Tapi bagaimana anak buahmu bisa begitu kuat? Mereka membunuh para bajak laut yang ganas itu tanpa berkedip. Selain itu, para bajak laut itu memiliki lebih dari 200 orang, namun hanya beberapa dari mereka yang lolos, sedangkan sisanya dibunuh olehmu dan anak buahmu. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tang Xiu tersenyum tipis. Aku tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Tapi aku bisa memberimu beberapa kata secara gratis. Kata-kata apa? Tanya Yi Lianyan bingung. Sambil tersenyum, Tang Xiu berkata. Orang yang benar-benar pintar adalah orang yang tahu cara berpura-pura tidak tahu. Namun, orang yang tidak tahu apa-apa tetapi ingin tahu inti permasalahannya sama seperti pepatah, rasa ingin tahu membunuh kucing. Yi Lianyan tertegun sejenak lalu dia langsung menundukkan kepalanya dan terdiam. Sambil tersenyum tipis, Tang Xiu kemudian menoleh ke kepala serigala dan berkata, Aku memberimu waktu 10 hari untuk menyelidiki seluruh Pulau 9 Naga. Aku harus memastikan tidak ada seorang pun kecuali kita di tempat ini. Selain itu, aku juga akan menggambar desain arsitektur dan memutuskan perusahaan konstruksi yang akan bekerja sama denganku sebelum aku kembali ke daratan. Bos, menurutku konstruksi di sini cukup bagus. Kenapa kau ingin membangunnya kembali, kata Wolfhead. Bab 308, Tanah Suci Surgawi. Tang Xiu tidak menjelaskan kepada Wolfhead rencananya untuk menjadikan Pulau 9 Naga sebagai tanah suci surgawi, tanah yang paling cocok untuk bercocok tanam di dunia. Bahkan jika dia memberitahu Wolfhead, pria itu tidak akan bisa memahaminya. Setelah mendarat di Pulau 9 Naga, Tang Xiu dengan tajam menyadari bahwa konsentrasi ki spiritual langit dan bumi di sini setidaknya 5 kali lebih kaya daripada di tempat lain. Ketika seseorang menarik napas dalam-dalam, tubuh mereka akan terasa nyaman. Jika area rahasia Mutiara Penyembur Naga 9 dibangun sepenuhnya di sini, konsentrasi ki spiritual di pulau itu akan menjadi selusin kali lebih kaya daripada di luar, bahkan mungkin mencapai 100 kali lipat. Akan tetapi, ia tidak berani melakukannya, karena orang-orang biasa mungkin akan mati tercekik jika konsentrasi ki spiritual di tempat ini mencapai ratusan kali lipat dari dunia luar. Jangan banyak bertanya. Kau akan mengerti setelah tempat ini dibangun kembali. Sambil melambaikan tangannya dan mengisyaratkan agar dia menyibukkan diri dengan hal-hal lain, Tang Xiu kemudian berbalik dan menuju ke tepi alun-alun. Menatap ke bawah ke tanah di bawahnya, matanya akhirnya tertuju pada area menonjol selebar 100 meter yang berbatasan dengan hutan dan pantai. Matahari sedang terbit. Saat matahari bersinar merah terbit, Tang Xiu dapat melihat dengan jelas aliran besar Ki Ungu turun dari langit ke bumi saat membentang hingga mencapai titik tertinggi di daratan. Ki Ungu Kaisar tertinggi? Bagaimana mungkin Ki Ungu Kaisar tertinggi muncul di bumi? Tubuh Tang Xiu bergetar hebat saat ekspresi terkejut muncul dari matanya. Orang harus tahu bahwa Ki Ungu Kaisar tertinggi adalah karakteristik paling menonjol dari domain bintang yang ungu di dunia abadi. Domain itu hanya memiliki 9 wilayah, dengan masing-masing memiliki aliran Ki Ungu yang turun setiap tahun, dan setiap aliran Ki Ungu akan membawa manfaat yang sangat besar bagi para dewa. Ketika Tang Xiu berada di dunia abadi, ia pernah memperoleh 2 aliran Ki Ungu Kaisar tertinggi setelah membayar harga yang mahal.
Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa aliran itu juga akan ada di tempat ini. Jika aku dapat menyatukan Ki Ungu Kaisar tertinggi ini ke dalam tubuhku, itu pasti akan memberiku manfaat yang sangat besar. Mungkin aku akan dapat menembus ke tahap penguatan daging. Kegembiraan. Ekstasi. Agak sulit untuk mengungkapkan suasana hati Tang Xiu saat ini. Dia baru saja kembali dari dunia abadi untuk waktu yang singkat dan kultivasinya masih berkembang perlahan, oleh karena itu, dia harus mencari jalan pintas jika ingin menjadi lebih kuat. Beberapa menit kemudian, Tang Xiu muncul di tempat di mana Ki Ungu Kaisar tertinggi menghilang. Dia tidak memberikan perhatian khusus ke tempat ini ketika dia turun dari kapal. Pada saat ini, dia melepaskan indera spiritualnya dan kekuatan bintangnya melonjak di meridiannya. Dia segera merasakan bahwa ki spiritual di tempat ini sangat tipis, tetapi dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat di bawah kakinya. Hah! Tang Xiu tercengang dan terkejut. Ada mata air roh di bawahnya. Penemuan ini membuatnya sangat terkejut hingga sulit baginya untuk pulih. Dia telah berspekulasi bahwa seluruh Pulau Sembilan Naga pasti memiliki nadi spiritual, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa tempat ini tidak hanya memiliki urat spiritual, bahkan mata air roh pun ada di sini. Tanah yang memiliki kekuatan spiritual akan berdampak pada mata air roh, membuat tanah tersebut mengumpulkan kekuatan spiritual yang besar. Jika seorang kultivator berlatih di tempat seperti itu, dia tidak hanya akan mampu menyerap ki spiritual antara langit dan bumi, dia juga dapat menarik kekuatan spiritual di dalam mata air roh, sehingga menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mungkinkah ada mata air roh lainnya? Mengingat 8 jalan lain yang menuju ke pelabuhan, Tang Xiu segera melesat menuju jalan terdekat menuju pelabuhan. 10 menit kemudian, dia berdiri di sana, melepaskan indera spiritualnya saat kekuatan bintang di dalam dirinya berputar dengan liar. Segera setelah itu, ekspresi kegembiraan menutupi wajahnya. Itu ada di sana. Dia bisa dengan jelas merasakan mata air roh. Mungkinkah semua titik akhir dari 9 jalan menuju pelabuhan memiliki mata air roh? Untuk memastikan pemikiran yang luar biasa ini, Tang Xiu mulai mengamati seluruh Pulau Sembilan Naga tanpa henti. Kegembiraan di wajahnya berubah sedikit lebih tebal setiap kali dia tiba di jalan lain. Ketika dia telah sepenuhnya memverifikasi ke 9 jalan menuju pelabuhan, wajahnya yang gembira tidak bisa lebih cerah lagi. Setiap titik akhir dari 9 jalan menuju pelabuhan memiliki spirit spring. 9 mata air roh. Dengan adanya mata air roh ini, Tang Xiu dapat dengan mudah meramalkan pelatihannya terhadap sejumlah besar ahli di masa depan. Bahkan setelah area rahasia 9 naga meludah mutiara dibangun, melatih sejumlah besar orang menjadi ahli alam abadi juga tidak akan menjadi masalah. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk membangun kembali tempat ini. Setelah merenung sejenak, Tang Xiu tiba-tiba memutuskan untuk tidak menggunakan perusahaan konstruksi luar negeri. Ia segera mengambil telepon satelit dan menghubungi nomor ponsel Long Zhengyu. Halo, Long Zhengyu. Dengan siapa saya berbicara? Suara berat Long Zhengyu terdengar dari telepon. Ini aku, Tang Xiu, kata Tang Xiu. Star City. Di kantor Direktur Long Group. Long Zhengyu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata. Tang Xiu, aku meneleponmu beberapa hari ini tetapi tidak bisa tersambung. Kamu di mana sekarang? Apakah ada sesuatu yang membuatmu memanggilku? Tanya Tang Xiu. Bukan masalah besar. Aku hanya ingin bertanya apakah kamu membutuhkan tanaman obat. Ini juga terkait dengan daftar tanaman obat yang kamu berikan kepada Cui. Ayahku bertemu dengan teman lamanya beberapa hari yang lalu, dan temannya memiliki bisnis tanaman obat di Provinsi Haiking. Saat itu, aku menemani ayahku dan berbicara dengannya tentang hal itu, tetapi aku tidak pernah menyangka dia akan memiliki begitu banyak barang bagus di sana. Long Zhengyu tertawa. Aku akan mengambilnya, sebanyak-banyaknya, kata Tang Xiu segera. Baiklah. Kalau begitu aku akan menghubunginya nanti. Aku berjanji akan memberimu sejumlah ramuan obat berkualitas baik. Ah, benar. Ada sesuatu, kata Long Zhengyu sambil tersenyum. Ya, dan ini sangat penting. Aku benar-benar ingin berbicara langsung denganmu.
Tapi aku sekarang di luar negeri, jadi aku hanya bisa membicarakannya lewat telepon. Kata Tang Xiu dengan suara berat. Katakan padaku, jawab Long Zhengyu dengan nada serius. Saya telah membeli sebuah pulau di luar negeri dan ingin mengembangkannya, tetapi saya memerlukan perusahaan konstruksi yang terpercaya dan andal untuk itu, kata Tang Xiu. Ekspresi yang sulit dijelaskan muncul di wajah Long Zhengyu saat dia tersenyum kecut dan berkata, Saudara Tang, ini bukan masalah yang bisa ditangani. Kami tidak memiliki perusahaan konstruksi di luar negeri, dan kami tidak tahu apapun tentang situasi spesifik di luar negeri. Bisakah kamu mendaftarkan perusahaan di sini? Lebih baik membawa semua tim konstruksi dari daratan. Tidak apa-apa bahkan jika aku harus mengeluarkan lebih banyak uang, kata Tang Xiu. Sambil memaksakan senyum, Long Zhengyu berkata, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan mengeluarkan lebih banyak uang. Akan sangat merepotkan untuk mendaftarkan perusahaan konstruksi di luar negeri jika proyeknya kecil. Zhengyu, kamu salah. Pembangunan pulau yang kumaksud jelas bukan proyek kecil. Jumlah yang akan kuinvestasikan setidaknya 20 miliar, kata Tang Xiu dengan suara berat. Berapa? Long Zhengyu melompat dari kursinya dan berteriak. 20 miliar. Dan itu perkiraan minimal. Long Zhengyu bernapas lebih cepat. Proyek besar dengan dana lebih dari 20 miliar adalah sesuatu yang belum pernah didengarnya berkali-kali di negara ini. Jika keluarga Long-nya dapat melaksanakan proyek sebesar itu, mereka masih dapat menghasilkan banyak uang meskipun mereka tidak akan dapat mengambil proyek lain selama 2 atau 3 tahun. Aku akan mengambilnya, teriak Long Zhengyu dengan mata sedikit merah. Tidak masalah. Karena kamu ingin melakukannya, sebaiknya kamu datang ke tempatku besok. Aku akan mengirim seseorang ke Saipan untuk menjemputmu di sana. Kata Tang Xiu. Ada sedikit kekhawatiran dariku. Jika kita bisa menyelesaikannya, aku bahkan bisa mulai mengatur tim konstruksi dan peralatan serta bersiap untuk pergi ke pulaumu. Kata Long Zhengyu cepat. Apa kekhawatiranmu? Tanya Tang Xiu. Bersambung ke episode 75. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.